Cinta Pertama Sang CEO. Bab 236. Kamu belum tidur? Pertanyaan itu menjadi sambutan pertama Bara. Lagi kolonisasi. Kenapa, ayah bro? Kamu ada kenalan dokter perempuan, kan? Bisa minta ke rumah langsung malam ini juga. Punggung yang sedang bersandar dengan nyaman itu seketika tegap. Pikiran dipenuhi pertanyaan dan rasa khawatir. Dokter, apa ibu sakit? Bukan, jawab Bara cepat. Ibumu sehat-sehat saja. 9. Apa Alzam? Sudah tidur setelah ngamuk-ngamuk kayak sasi. Boy tertawa pelan. Terus untuk apa panggil dokter ke rumah? Pokoknya cepat hubungi dokter perempuan saja dan suruh ke rumah. Soal bayaran gak masalah. Iya, ayah bro, tapi belum selesai Boy berbicara panggilan sudah berakhir. Ia mendesah panjang. Perasaan khawatir sekaligus penasaran semakin menjadi-jadi. Memang siapa yang sakit di rumah? Di rumah kan hanya ada ayah, ibu dan Alzam. Kenapa, Kak? Suara serak Alea mengalihkan perhatian lelaki itu. Siapa yang barusan telepon? Ayahmu. Ayah. Tanya Alea sambil melirik ke arah jarum jam di dinding. Malam-malam begini. Boy mengangguk pelan. Iya, minta aku hubungi dokter perempuan untuk diminta ke rumah. Apa? Kelopak mata Alea seketika membulat penuh. Ia mengubah posisi yang semula berbaring jadi duduk. Apa ibu sakit? Aku gak tahu, sayang. Aku sempat tanya tapi ayah bilang bukan. Kalau begitu, untuk apa panggil dokter? Tanpa pikir panjang dan masih dalam keadaan mengantuk, Alea langsung menyambar ponsel dan menghubungi ayahnya. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi di rumah dan ditutupi darinya. Namun, saat menghubungi berulang-ulang, Bara malah tak menjawab telepon. Membuat Alea benar-benar merasa khawatir. Aku mau ke rumah ibu, Kak. Pintanya kepada sang suami dengan raut wajah penuh permohonan. Oke, kita ke sana sekarang. Sebelum berangkat, Boy sempat mengirim pesan ke grup WhatsApp rekan kerjanya untuk menanyakan apa ada dokter yang bebas malam ini. Beruntung dokter Siska segera merespon. Hai, ayah. Apa kabar ayah dan ibu di langit Allah? Aku hanya mau bilang, hari ini aku pura-pura tertawa. Padahal hatiku sakit sekali. Aku pura-pura menjadi orang paling sehat di dunia. Padahal seluruh tubuhku sedang berjalan ke arah kematian. Aku takut sekali, ayah. Sangat takut. Rahang Bara mengetat di tengah kesunyian balkon rumahnya, matanya yang merah terpejam, napasnya berat. Buku catatan kecil di tangannya benar-benar membuat emosi dalam dirinya seakan meledak. Bara tak berniat mencampuri privasi Alana. Tetapi, entah dorongan dari mana yang membuat tangannya bergerak, membuka lembar demi lembar catatan kecil milik Alana. Setiap jeritan hati dan tangisan Alana tertuang dalam buku catatan kecil miliknya. Membaca setiap tulisan tangan yang berantakan menciptakan sayatan di hatinya. Buku kecil itu ia genggam erat. Setiap tulisan Alana membuat hatinya seakan diremas. Memantik amarah dalam jiwa. 10. Andai Alana adalah putrinya, mungkin Arvin sudah habis di tangannya. Namun, setiap perbuatan Arvin terhadap Alana seperti pantulan dirinya di masa lalu. Ia bahkan sempat memaksa Mia menggugurkan janin dalam kandungannya, sama seperti Arvin yang memaksa Alana. Bara baru tersadar saat merasakan usapan lembut pada bahunya. La langsung mengusap air mata yang hendak mengalir. Tak ingin siapapun melihat dan ia akan terlihat bodoh. Kenapa, Mas? Tidak apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan Alana. Dia sudah bangun. Tadi sempat buka mata. Tapi kayaknya capek banget dan langsung tidur kembali. Aku baru mau ganti pakaiannya. Mia menatap suaminya lekat-lekat. Dari raut wajahnya, ia tahu bahwa Bara sedang menahan amarah. Sayang,
Aku minta maaf, ucapnya tiba-tiba. Dahi Mia berkerut, tatapan penuh tanya mengarah kepada bara. Minta maaf untuk apa? Setelah melihat apa yang dialami Alana dan bagaimana sikap Arvin padanya, aku baru sadar sejahat apa aku dulu. Aku marah melihat bagaimana Arvin memperlakukan Alana, padahal aku dulu jauh lebih jahat darinya. Sekarang, kenapa melihat Alana diperlakukan seperti ini rasanya aku benar-benar marah. Rasanya aku ingin menghajar Arvin dan mematahkan tulangnya. Aku juga gak tega sama Alana, Mas. Kasihan dia. Mia termenung selama beberapa saat. Kemudian segera masuk ke kamar Alea dan mengambil pakaian untuk Alana mengingat Alea dan Alana memiliki ukuran tubuh yang hampir sama. Hanya saja, Alana terlihat sedikit lebih kurus. Begitu masuk kamar, ia meneletakkan handuk kecil berisi air hangat. Tangannya mengulur hendak membersihkan tubuh wanita itu dan mengganti pakaiannya. Saat membuka kancing kemeja, Mia termenung selama beberapa detik. Sorot matanya tertuju pada bahu Alana. Dalam sekejap Mia seperti terpaku. Wajah Alana ia pandangi lekat-lekat dengan mata berkaca-kaca. Tanda lahir ini. 11. Tirai tipis berayun perlahan, tapi tak mampu mengusir rasa bersalah yang bersarang di dadanya. Ingatan tentang kejadian 24 tahun lalu itu masih jelas membekas di ingatan Mia. Begitu juga dengan tangisan lemah bayi perempuan yang baru saja terlahir dari rahimnya. Di pangkuannya, ia memeluk bayi mungil, membalutnya dengan selimut bayi lusuh pemberian salah satu tetangga menjelang persalinan. Membungkus kehangatan paling singkat dalam hidup putri kecilnya. 24 tahun telah berlalu, tetapi nyatanya luka itu masih segar. Bekas tangisan masih membekas di pipinya, meski air mata kini hanya mengalir dalam diam. Aku minta maaf, Mia. Dokter bilang salah satu putrimu tidak bisa elamat. Kondisi tubuhnya sangat lemah. Yang tabah, ya. Ucapan seorang tetangga yang mendampingi persalinan benar-benar menghancurkan hatinya. Bagaimana putriku bisa tidak selamat? Aku masih sempat menyusuinya. Dia masih sempat menangis saat aku memeluknya. Kalian pasti bohong. Putriku, tolong selamatkan dia. Mia menjerit kala itu. Memohon agar bayi kecilnya diselamatkan. Namun, rupanya takdir tak berpihak padanya. Putri kecilnya pergi untuk waktu yang begitu lama. Dan malam ini, tanda lahir yang dimiliki Alana benar-benar mengingatkannya pada bayi kecilnya. Tanda yang sama, di tempat yang sama. Mia baru tersadar dari lamunan saat Alana membuka mata secara perlahan. Suara lenguhan wanita itu membuatnya segera menghapus air mata, jangan sampai terlihat oleh Alana. Kamu sudah bangun, nak. Tangan Mia mengulur, membelai puncak kepala wanita itu dengan penuh kelembutan. Menatapannya dengan tatapan yang paling lembut di dunia. Alana yang masih setengah sadar itu terdiam sejenak, seolah sedang mengumpulkan kesadaran. Hal pertama yang tertangkap oleh penglihatannya adalah wajah teduh Ibu Mia. Wanita lembut dan baik hati yang pernah menolongnya. Alana pun seketika tersadar. Ia terkejut. Saya di mana? Melihat Alana yang panik, Mia mengusap bahunya. Tenang, nak. Kamu ada di rumah ibu. Di rumah ibu? Tanya Alana. Tapi, bagaimana saya bisa ada di sini? Mia mengulas senyum dan membelai puncak kepala Alana. Ia meraih segelas air putih dan memberikan kepada Alana. Alana yang memang merasa tenggorokannya sedang kering itu segera meneguk perlahan. Perasaan lega pun mengalir di tenggorokannya. Makasih, Bu. Mia mengangguk. Ayahnya Alea tadi menemukan kamu pingsan di jalan. Katanya, mau hubungi suami kamu tapi gak dapat nomornya. Kamu juga gak bawa HP. Alana menunduk. Membuat Mia kembali menguap puncak kepalanya. Ada apa, nak? Kenapa kamu bisa ada di jalan tengah malam? Tetapi, ia menjawab dengan gelengan kepala.
Ia tampak ragu, matanya berkaca-kaca dan Mia 12 sudah menebak bahwa sesuatu yang tidak seharusnya sedang terjadi terhadap Alana. Tidak apa-apa kalau belum bisa cerita. Yang penting kamu sudah membaik. Mengusap ujung matanya yang basah, Alana lantas melirik tubuhnya. Pakaian yang membalut tubuhnya bukan lagi pakaian yang tadi ia gunakan saat keluar rumah. Pakaian kamu basah dan kotor, jadi ibu bantu ganti. Alana mengulas senyum di balik wajah pucatnya. Makasih Bu. Maaf, saya udah ngerepotin. Gak sama sekali. Mia memandang wajah itu lekat-lekat. Oh ya, beberapa hari lalu kamu titip bunga buat ibu, kan? Makasih banyak, ya. Bunganya cantik. Sama-sama, Bu. Mia kembali tersenyum. Matanya tertuju pada bahu Alana yang kemudian tertutup saat ia mengancingkan kancing teratas. Oh ya, boleh tanya sesuatu, Nak? Ucap Mia. Alana menyahut dengan anggukan pelan. Orang tuakanmu di mana? Apa, selama ini kamu hanya tinggal berdua dengan suami kamu? Orang tua saya udah gak ada, Bu. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah baru meninggal beberapa bulan lalu. Mereka orang tua kandung kamu? Tanya Mia hendak memastikan dugaan konyol yang baru saja terbesit dalam pikirannya. Alana pun kembali terdiam, lalu setelah itu mengangguk pelan. Iya, orang tua kandung. Sepasang mata Mia terpejam. Mungkin, ia hanya berpikir terlalu berlebihan karena teringat dengan putri kecilnya. Tanpa kata, Mia langsung memeluknya, mengusap puncak kepala dan punggung. Alana terdiam meresapi pelukan itu. Ada kehangatan berbeda yang ia rasakan setiap kali Mia memeluknya. Padahal, mereka hanyalah dua orang asing yang kebetulan saling bertemu. Sementara Bara berdiri di ambang pintu sambil menatap ke dalam. Melihat Mia memeluk Alana membuat hatinya merasakan sesuatu yang berbeda. Perlahan Bara melangkah memasuki kamar. Tangannya mengulur, membelai puncak kepala wanita itu. Kamu sudah merasa lebih baik, Nak? Tanyanya. Mendengar suara Bara, Mia langsung melepas pelukan pada tubuh Alana, sambil mengusap air mata yang mengalir tanpa dapat ditahan. Aneh memang, ia sendiri bingung. Entah sedang menangisi Alana, atau bayi kecilnya yang hilang. Sudah, Om. Ibu bilang, Om yang nemuin saya pingsan di jalan. Makasih udah nolongin saya. Sama-sama, Nak. La mengulas senyum tipis. Alana hendak menyibak selimut tipis yang membalut tubuhnya, lalu hendak menurunkan kakinya ke lantai, namun Mia dan Bara kompak menghalangi. Mau apa? Saya harus pergi, Bu. Gak enak ngerepotin terus. Mau kemana? Ini sudah larut malam. Kalau mau pulang nanti Om antar, tawar Bara. 13. Alana sempat terpaku memandang sepasang suami istri itu. Gak perlu, Om. Saya bisa pulang sendiri. Di luar itu berbahaya dan kamu perempuan. Apalagi kamu kelihatan kurang sehat. Kalau mau, kamu bisa istirahat dulu di sini. Kalau memang mau pulang, besok pagi saja. Atau, setelah keadaan kamu membaik. Alana menunduk. Jujur saja ia tidak enak. Terlebih keluarga ini bukanlah siapa-siapanya dan sejak awal Bara dan Mia banyak membantunya lewat pertemuan-pertemuan yang tak disengaja. Pembicaraan mereka terhenti oleh suara ketukan pintu. Alana dan Bara saling melirik satu sama lain, seolah saling melempar tanya tentang siapa yang bertamu ke rumah mereka di malam seperti ini. Mia melirik ke arah jam yang melekat di dinding. Waktu mendekati pukul 2 dini hari. Siapa yang datang jam segini, Mas? Tanya Mia. Oh, mungkin, dokter. Tadi aku minta tolong Boy diteleponkan dokter untuk datang ke rumah memeriksa kondisi Alana. Syukurlah, Alana sudah sadar. Kalau begitu, aku buka pintu dulu. Biar aku saja.
Kamu di sini saja menemani Alana. Alana merasakan hatinya menghangat. Keluarga ini benar-benar peduli padanya. Bahkan, Om Bro meminta dokter untuk datang ke rumahnya di jam seperti ini. Bara segera beranjal keluar kamar. Saat membuka pintu keningnya berkerut. Bagaimana tidak, bukan hanya dokter Siska yang ada di sana. Alea dan Boy juga ada di sana, masih dengan setelan piyama couple. Kalian, ayah, siapa yang sakit? Alea langsung menerobos masuk, mencari ibu dan adiknya. Namun, di kamar ibunya tidak ada orang. Alana yang sakit, jawab Bara. Alana. Kening Alea berkerut dan langsung menoleh. Iya, dia ada di kamar tamu. Bara lantas melirik dokter Siska. Terima kasih sudah mau datang, Nak. Maaf sudah mengganggu waktumu. Dokter cantik yang merupakan teman lama Boy itu mengulas senyum ramah. Gak apa-apa, Om. Kebetulan saya lagi santai aja di rumah. Tapi, kenapa dia bisa ada di sini? Tanya Alea di tengah perasaan legam karena ternyata bukan ibu atau adiknya yang sakit. Nanti ayah ceritakan. Sekarang tolong antar dokter Siska ke kamar tamu dulu. Wanita itu mengangguk, kemudian mengantar Siska menuju kamar tamu di mana Alana beristirahat. Boy sendiri langsung membaringkan Sasi di box bayi yang berada di sudut ruangan. Sejenak ia mengusap punggung putri kecilnya itu, sebelum akhirnya duduk di sisi Bara. Apa Arvin udah tahu tentang istrinya? Entah. Apa perlu aku yang hubungi? Untuk apa? Kalau dia peduli terhadap istrinya, dia tidak akan membiarkannya sendirian di tengah malam buta. Seorang diri. Kalau ada orang jahat bagaimana Alana akan melindungi diri? 14. Dahi Boy berkerut tipis mendengar jawaban Bara. Ia bisa melihat kemarahan tersembunyi dalam tatapan ayah mertuanya itu. 15. Ada apa dengan ayah bro? Gak biasanya peduli dengan urusan orang lain. Pertanyaan itu mengisi pikiran Boy. Memang, sikap Arvin terhadap Alana tidak begitu baik. Ia bisa menilai itu saat Alana dirawat di IGD beberapa minggu lalu. Arvin bahkan terkesan cuek dan tidak begitu peduli terhadap istrinya. Tapi, sedang apa Alana di luar tengah malam dan jalan kaki sendirian? Tanyanya, membuat Bara menghembus napas panjang. Ibumu tadi tanya. Tapi, sepertinya Alana masih ragu untuk cerita. Kasihan dia. Jadi, ayah gak akan hubungi Arvin. Untuk apa menghubunginya? Kalau dia peduli pada istrinya, dia pasti akan mencarinya. Tapi, ada baiknya Alana diamankan dan jangan sampai bertemu dengannya. Memang kenapa? Kening Boy berkerut semakin dalam. Bara menghembus napas panjang, rahangnya kembali mengetat dan tangannya mengepal. Ingin rasanya ia labuhkan ke wajah Arvin. Alana memang tidak menuliskan secara gamblang dalam catatan kecilnya bahwa Arvin memintanya menggugurkan kandungan. Namun, kalimat menelan kebencian ayahmu, dan juga, tidak ada yang boleh merampas hakmu untuk hidup, ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Terlebih, Bara pernah mendengar sendiri Arvin berjanji kepada wanita lain akan menceraikan Alana. Terpaksa, Bara ceritakan hal itu kepada Boy hingga membuat Boy terkejut. Sama seperti Bara, Boy pun terlihat menahan amarah. Jadi kesimpulannya, kita harus mengamankan Alana dulu dari dia. Jangan sampai terjadi hal buruk. Boy mengangguk setuju. Tapi, kita kan gak bisa ambil keputusan sepihak. Harus tetap tanya Alana. Mungkin, dia ingin agar suaminya dihubungi. Akan kucoba bicara nanti dengannya. Setelah pembicaraan singkat itu, keduanya segera bangkit menuju kamar. Alana terlihat masih duduk bersandar di tempat tidur. La sedang diperiksa oleh dokter Siska. Sementara Mia dan Alea berdiri di sisi tempat tidur. Boy menatap istrinya lekat-lekat, lalu berpindah kepada Alana.
Entah mengapa sejak pertama kali melihat Alana, ia merasa ada kemiripan di antara mereka, yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Selain karena model rambut yang berbeda, juga karena postur tubuh. Alea terlihat lebih proporsional dan terawat, sementara Alana dengan rambut sebahunya terlihat kurus. Membuat penampilan keduanya terlihat jauh berbeda.